Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahid. Di sini saya akan mempresentasikan progres proyek saya, yaitu proyek Swama. Ini adalah proyek absensi manual berbasis RFID atau NFC. Untuk yang pertama yaitu desain thinkingnya. Untuk yang pertama yaitu desain thinking untuk user personanya. Di sini saya jelaskan dulu konteks masalahnya. Untuk konteks masalah sistem yang sekarang itu memiliki alur mahasiswa hadir, setelah itu mahasiswa antri tanda tangan, mahasiswa mengisi lembar absen, dosen membawa lembar absen ke TU, dan admin menginputkan manual ke Excel atau sistem. Dengan sistem ini, terbuangnya waktu itu hanya untuk absensi doang, dan besar resiko terjadi kecurangan kayak mahasiswa titip absen gitu, dan berpotensi salah input data absensi. Nah, untuk sistem yang saya buat sekarang itu alurnya yaitu mahasiswa hadir, terus mahasiswa mengetap kartu ke reader, dan data dikirim langsung ke database atau si cloud milik admin. Nah, dosen juga dapat melihat dashboard secara real time. Ini tujuannya agar data langsung masuk ke database dan resiko kecurangan absensi berkurang karena kartu RFID sulit digandakan dibandingkan tanda tangan, dan mahasiswa bisa cek riwayat kehadiran di aplikasinya masing-masing. Untuk matrik dan ekspektasi, di sini saya ada user contoh untuk yaitu Alfian Faros dari Prodi Teknik Informatika Universitas Verkatotri. Painnya yaitu antrian absensi yang lama. Nah, seperti yang tadi jelaskan, G-nya bisa absen hanya dengan menempelkan KTM kartu tanda mahasiswa atau HP. Dan juga ini Kosi Hasan sebagai dosen yang sedang menyamar. P-nya yaitu waktu mengajar terpotong 10-15 menit hanya untuk memanggil nama mahasiswa satu persatu, dan sulit mendeteksi mahasiswa yang titip tanda tangan tapi orangnya tidak ada di kelas. Nah, untuk kayaknya begitu masuk kelas, data siapa saja yang sudah hadir sudah langsung muncul di laptop miliknya, dan sistem otomatis menutup akses absen jika waktu toleran keterlambatan sudah habis. Untuk desain selanjutnya yaitu empathy map. Nah, ini diambil dari kumpulan keinginan dari mahasiswa dan dosen nanti yang akan dijadikan satu. Seperti di sini, Saidus mahasiswa mengeluh karena antrean absen manual membuang waktu kelas. Sering lupa membawa pulpen dan harus berebut lembar kertas di akhir jam pelajaran, dan ragu apakah tanda tangan manualnya sudah terekam dengan benar oleh admin. Untuk yang dosen atau admin, ingin proses absensi berjalan otomatis tanpa mengganggu jam pelajaran. Setelah harus melakukan input ulang data dari kertas ke Excel setiap akhir semester, dan butuh sistem yang transparan untuk meminimalisir kecurangan tiap absen. Nah, ini dijadikan satu membentuk korban, yaitu ketidakefisien proses manual yang membuang waktu produktif mahasiswa, bersinggungan dengan resiko ketidakakuratan data dan beban administrasi yang tinggi oleh dosen atau admin. Itu untuk empathy maps-nya. Yang kedua, affinity map. Untuk affinity map ini itu bisa dibilang kayak aspek-aspek ya. Untuk aspek yang pertama itu aspek keberlangsungan operasional. Proses absensi manual yang memakan waktu lama di depan kelas menghambat efisiensi perkuliahan dan menyebabkan inefisiensi waktu belajar yang terus berulang setiap pertemuan. Dan untuk aspek integritas data, rendahnya akurasi pada lembar fisik memicu risiko manipulasi data kehadiran serta kerusakan dokumen yang dapat mengancam validasi penilaian akhir mahasiswa. Untuk aspek efisiensi proses absensi perlu dirancang dengan alur yang cepat dan sederhana agar mahasiswa dapat melakukan presensi tanpa menimbulkan antrian panjang serta mendukung kelancaran kegiatan perkuliahan. Untuk aspek digitalisasi administrasi, transformasi rekapitulasi dari
dari data berbasis kertas menuju otomatisasi sistem guna memangkas beban kerja administrasi, staf prodi, dan mempercepat biokrasi kampus. Untuk yang selanjutnya yaitu homework dari desain thinking saya. Yang pertama yaitu bagaimana kita bisa memangkas waktu absensi di kelas agar tidak terjadi antrean yang mengganggu jam perkuliahan. Untuk solusinya, implementasi fitur Tap and Go berbasis NFC atau RFID yang memungkinkan mahasiswa melakukan presensi hanya dalam hitungan detik tanpa perlu mencari pulpen atau mengoper kertas. Untuk yang kedua yaitu bagaimana kita bisa memastikan keaslian data kehadiran guna menghilangkan praktek titip absen secara permanen dengan cara mengembangkan sistem verifikasi visual yang akan menampilkan foto profil mahasiswa secara real time di layar perangkat saat kartu titip sehingga dosen bisa memantau kecocokan wajah. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa menyediakan akses riwayat kehadiran yang transparan agar mahasiswa dapat mengelola kuota presensi secara mandiri. Solusinya yaitu membuatan dashboard monitoring personal di aplikasi, di mana mahasiswa bisa melihat grafik persentase kehadiran dan mendapatkan notifikasi otomatis jika kehadiran mereka melewati batas minimal yaitu 75%. Untuk selanjutnya yaitu mengembangkan ide solusi. Di sini ada semacam alur dari masing-masing mahasiswa dan dosen. Seperti bisa dilihat eh, mahasiswa cuma melakukan scan perkuliahan, sedangkan untuk admin atau dosen itu memiliki alur seperti home, terus admin atau terus dosen men-scan identitas atau isi manual dari dosen tersebut, serta dosen memulai sesi mata kuliah dan dosen cek absensi mahasiswa. Di absensi mahasiswa itu dosen bisa untuk absensi manual, tutup sesi perkuliahan, atau unduh file Excel-nya atau CSV. Untuk fitur utamanya ada dua yaitu kontrol sesi monitoring real time. Dimulai dengan pilih jadwal kelas, terus sistem aktifkan absensi otomatis, terus dashboard akan disampaikan secara real time dan daftar mahasiswa masuk bertambah otomatis dan tutup sesi dan selesai. Untuk fitur kedua yaitu Tap and Go yang dilakukan oleh mahasiswa. Ini cuma untuk seperti mulai dan mahasiswa menempelkan kartu NFC serta data akan diverifikasi oleh sistem dan akan ditampilkan nama dan status hadir dari mahasiswa tersebut, terus selesai. Nah, itu untuk fitur utamanya. Jadi itu untuk desain thinking yang sudah saya buat untuk progres sampai minggu ini. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan desain dari Kompas MongoDB. Untuk MongoDB Kompas ini yaitu untuk tempat database dari project absensi manual RFID saya, yaitu selama. Untuk desainnya awalnya kayak gini. Saya sudah bikin sebuah database dengan localhost 27017 yaitu database bawaan dari Kompas. Jadi di sini saya akan coba mengkonek, ini otomatis mengkonek ke folder project saya yang ada di NetBeans. Misalnya di sini saya udah ada 4 file, semua project, admin, config, sama lokal. Untuk di semua project ini ada file yaitu absensi log. Ini untuk menampilkan data absensi yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan ada admin user. Ini untuk data dosen atau admin nanti ditaruhnya di sini, dan ada folder mahasiswa. Untuk folder mahasiswa ini isinya yaitu di mahasiswa lah yang pengguna dari sistem selama project ini. Untuk folder admin, config, dan lokal ini belum ada isinya karena memang progres minggu ini belum sampai mengisi ini. Dan ini untuk desain tampilannya. Di sini ada data lokal absensi, saya sudah mencobanya. Satu itu Muhammad Syahid dengan status hadir.
Berarti bisa disimpulkan bahwa untuk sambungan antara NetBeans sama database ini sudah tersambung ya, sudah terkonek, jadi sudah bisa menerima data dari NetBeans. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode dari koneksinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kode-kode dari koneksi antara NetBeans dan MongoDB-nya. Secara garis besar, kelas ini berfungsi sebagai Centralized Connection Manager. Dalam pengembangan perangkat lunak sangat tidak efisien jika kita menulis ulang kode koneksi database di setiap fiturnya. Maka dari itu, kelas ini saya rancang untuk menjadi satu-satunya pintu masuk bagi aplikasi Java untuk berinteraksi dengan database MongoDB yang kompas tadi. Bisa dilihat di sini Mongo client dan database name. Variabel Mongo client ini dideklarasikan sebagai private static. Penggunaan keyword static di sini sangat penting karena kita ingin menerapkan pola singleton. Artinya koneksi ini milik kelas, bukan milik objek individu. Agar kita tidak membuka puluhan koneksi yang bisa memenuhi memori, maka dari itu cukup satu koneksi yang digunakan bersama-sama, yaitu Mongo client. Kedua, database name. Di sini ada konstanta database name dengan nilai selama project. Ini adalah identitas database kita di MongoDB. Jadi secara otomatis kelas ini sudah tahu persis di mana kita harus menyimpan dan mencari data tanpa perlu kita setel ulang secara manual di bagian kode yang lain. Untuk yang selanjutnya yaitu metode get database. Di sini terdapat logika pengkondisian if, yaitu Mongo client sama dengan 0. Logikanya berarti setiap kali ada fitur aplikasi yang meminta akses ke database, sistem akan bertanya apakah koneksi sudah pernah dibuat. Jika belum atau 0, maka sistem akan menjalankan proses inisialisasi menggunakan Mongo clients.create. Di sini kita arahkan ke localhost dengan port 27017 yang merupakan jalur standar komunikasi MongoDB. Alhamdulillah. Namun jika koneksi sudah ada, aplikasi akan langsung memberikan koneksi yang lama. Ini yang kita sebut dengan efisiensi resource. Kita meminimalisir overhead atau beban kerja CPU saat aplikasi harus bolak-balik menyambungkan diri ke database. Dan juga di sini ada kode registrasi pojok codex registration. Dalam Java kita bekerja dengan objek seperti kelas mahasiswa, absensi, dan sebagainya. Namun MongoDB menyimpan data dalam format JSON atau dokumen. Biasanya programmer harus mengubah secara manual dari objek Java ke dokumen MongoDB satu persatu. Proses yang sangat membosankan. Anjing. Untuk proses itu biasanya cukup membosankan dan rawan terjadinya error juga. Dalam perintah automatic throw.will ini saya memasang sebuah penerjemah otomatis. Jadi saat kita mengirim objek Java ke database, library MongoDB akan langsung mengenali strukturnya dengan mengubahnya menjadi dokumen secara instan. Ini sangat mempercepat proses coding
di bagian backend karena kita bisa fokus pada logika bisnis tanpa pusing memikirkan konversi tipe data. Sebagai penutup, baris terakhir kode ini mengembalikan database yang sudah dikonfigurasi lengkap dengan penerjemah tadi melalui perintah with code registration with codec registry. Jadi setiap kali bagian aplikasi misalnya modul absensi NFC atau sistem manajemen user memanggil monomanager.get database, mereka akan mendapat akses penuh yang stabil, cepat, dan pintar. Ini adalah fondasi utama untuk memastikan integritas data pada proyek sewaman tetap terjaga dari sisi backend. Nah, itu untuk penjelasan dari kode koneksi ke database-nya. Jadi itu yang bisa saya jelaskan di presentasi ini. Kurang lebihnya untuk kode atau salah ucapan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.